warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, selamat pagi semuanya adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi dalam pelajaran fikih. Nah, kita baca Fatihah dulu. Hati-hatan ila hadir habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in thumma jami'i ikhwanihi wa bil muslimin wal awliya wa syuhada wa salihin wa la ulama wa sallallahu alaihi wa sallam abaina wa ummahatina wa ummahatina syekhana wa syekhana wa asatidana wal muallimina wal muallimin thumma jami'an al qubur wa sallallahu syarqal ardi ila maghrib Muhammad Syekh Ahmad Masuk Mahfud Syekh Muhammad Syuja ma'asuluhi ma'afurusal ma'afurusal jami'al asatid wa tulab mutakharajin mu'adarusal mu'adarusal Allah yagfirullahu ala kulli niyatin salihah wa minati shifa wa dafi'al bala wa nasr al-'ala wa qabdat wa 'ala jami' haqq sayyidina kitab wa hadir Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi wa ta'ala bi asrarih bidarin. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang furudul wudu, tentang fardu-fardunya wudu. Kita refresh sebentar ingatan kita. Fardu-fardu wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu 'inda ghusl wajhi, niat ketika membasuh wajah. Kemudian wa ghusl wajhi membasuh wajah. Selanjutnya ghusl yadaini membasuh dua tangan ilal mirfaqaini sampai dua siku. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si mengusap sebagian kepala. Yang kelima ghusl rijlaini ilal ka'baini membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Dan yang terakhir at-tartibu ala ma dzakarnahu, tertib dari apa yang telah disebutkan tadi. Selain itu kita juga membahas tentang sunanul wudu ya, sunanul wudu wa sunanuhu asyratu asya'a. Dalam kitab takrib ini disebutkan sunnah-sunnahnya wudu itu ada asyratu asya'a, ada 10. Yang pertama atasmiyatu, membaca bismillah. Kemudian wa ghuslul kafaini, membasuh dua telapak tangan qabla idkhalihi malina, sebelum memasukkan ke dalam wadah atau bak tempat berwudu. Kemudian wal madmadatu, madmadah itu berkumur ya, berkumur-kumur. Kemudian wal istinsyaku, istinsyak menghirup air melalui hidung ya, dengan hidungnya memasukkan air hidung. Dan juga sekalian istinsarnya, yaitu istinsar mengeluarkannya, jangan sampai sudah dimasukkan tapi tidak dikeluarkan. Kemudian yang 10 halaman 10 selanjutnya wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh wajah. Kalau tadi itu fardunya itu mengusap sebagian. Nah, sunnahnya ini mengusap seluruh, bukan wajah ya, maaf, mengusap seluruh kepala. Kemudian memasul udhnaini, mengusap dua telinga, dhahirihima wa batinihima, bagian luar dan dalamnya, bima jadidin, dengan air yang baru. Biasanya kan kalau kita biasanya setelah mengusap kepala kemudian mengusap telinga. Nah, itu dengan air yang baru, jangan pakai bekasnya yang digunakan mengusap kepala tadi, tapi kita basahi lagi tangan kita, kemudian kita usapkan pada bagian dalam dan telinganya, bagian dalamnya dengan jari telunjuk, bagian luarnya dengan jempol. Wa takhliluhul lihyati, dan menyela-nyelai jenggot yang al-kasati, yang tebal.
Wa takhlilu asabi'il yadaini, menyela-nyelai jari-jari dua tangan, warijlain dan dua kaki. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Wa taharatu salasan, dan bersucinya itu dengan tiga kali semuanya itu. Nah, kemudian wal muwalatu, terus menerus, tidak disela-selai dengan pekerjaan yang lain. Selanjutnya bab selanjutnya tentang faslun al-istinja. Faslun ini adalah sebuah fasal. Wal istinja'u, tentang istinja ya. Kata orang istinja, membersihkan cewek ya, cawi, iku wajibun minal baul wal ghaiti, wajib habis buang air kecil, baul, wal ghaid buang air besar, wajib cewek, wajib istinja. Wal afdal, yang lebih utama, an yastanja bil ahjar, istinja itu bil ahjar, dengan batu-batu yang kering tentunya. Summa yutbi'aha bil ma, kemudian mengikutkannya dengan air. Tuh. Wa yajuzu, dan boleh, an yaktasira 'alal ma'i, mencukupkan dengan menggunakan air boleh. Au 'ala salasati ahjarin, atau dengan 3 batu, yunqi bihinna al-mahala, yang bisa membersihkan tempatnya. Batu itu bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran yang keluar dari air kencing atau dari dubur kubul atau dubur kubul, itu jalan air kencing, dubur yang belakang. Fa idza arada al-iqtisara ala hadihima falamma afdal, jika menginginkan menyukupkan cukup atas salah satu dari batu atau air, maka yang lebih utama itu adalah air, sebagaimana kita lakukan setiap hari. Selanjutnya, wa yajtanibu istiqbal al-qiblati, ketika kita istinja, kita jangan sampai menghadap kiblat, wastidbaraha, dan membelakanginya, fi sohra'i, jika berada di lapangan, tempat yang terbuka maksudnya. Tapi kalau di tempat yang tertutup tidak masalah. Kalau dalam kamar mandi kan sudah tertutup. Wa yajtanibu al-baula fil ma', wa yajtanibu, dan menjauhi kencing, jangan sampai kencing fil ma'ir raqid, kencing di air yang diam. Air yang diam maksudnya tidak air yang tidak mengalir. Wa tahta syajaratil muslimarah, dan di bawah pohon yang berbuah. Wa fi tariqi, dan di jalan, ada jalan sampean buat kencing, itu tidak boleh. Wa dhilli, dan iup-iupan, tempat bernaung orang, tempat orang istirahat, kita nggak boleh kencing di situ ya, tentu saja mengganggu, baunya pesing, juga mengotori. Wasaqbi, dan lubang, kencing di dalam lubang, ada lubang sampean kencingin, tidak boleh. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti, dan tidak berbicara ketika kencing dan BAB, buang air besar. Ada itu sangat dilaknat, dalam hadis itu disebutkan di bawahnya itu, la yakhrujur rijlani, tidak keluar 2 orang laki-laki, yadriban bil ghaid, mendatangi tempat BAB, kashifani an auratihima, buka aurat itu dibuka, kemudian yatahaddatsani, ngobrol. Fa innallaha azza wa jalla yamqutu ala dzalik, Allah itu akan marah, murka atas hal tersebut. Tidak boleh ngobrol. Kalau di desa-desa itu banyak itu biasanya itu
ke sungai, mandinya ya di sungai itu, kemudian mau BAB sambil rokokan di sungai, nah itu tidak boleh. Nah ini keterangannya. Sahra itu tempat yang nomor 1 tadi, sahra tempat yang luas ya. Tapi dalam sebuah keterangan kalau membelakanginya itu gak masalah, dikhususkan pada hal tersebut. Sahra itu kan padang, artinya padang luas, mana khususnya itu. Tapi umumnya tempat yang terbuka tidak ada tutupnya itu sahra. Kalau tidak ada tutupnya jangan sampai menghadap kiblat. Di situ ada syarriqu au gharibu, kalau di sana posisinya kiblatnya berada di sebelah utara, maka disuruh menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Kalau di Indonesia kebetulan kiblatnya ada di barat, nah, jangan menghadap ke barat. Keterangan yang kedua tentang larangan untuk kencing di tempat yang diam. Annahu naha an yubala fil ma'i ar-rakidi wa taghawut aqbah wa ula bin nahyi. Kencing saja di tempat yang air yang diam itu dilarang, apalagi buang air besar itu malah lebih jelek, lebih buruk, malah lebih sangat dilarang lagi. Bahkan nukila anin Nawawi annahu litahrim, bahkan haram. Nah, kalau tadi makruh, kalau Imam Nawawi mengharamkannya karena mengganggu orang lain. Misalnya ada air, kalau di Arab itu ada wadi gitu ya, kayak lembah, itu ada airnya diam gitu. Itu biasanya orang kalau sudah pergian jauh melihat air sangat senang sekali. Nah itu kita dilarang untuk kencing di air itu, karena kebanyakan air itu nanti dipakai minum, buat minum. Keterangan yang ketiga, tadi yang ketiga ini keterangan mengenai yup-yupan ya, naungan. Ittaqul la'anaini, Nabi bersabda ittaqul la'anaini, wadiya al-la'ani, dua orang yang dilaknat. Wa ma al-la'anani ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa dua orang yang dilaknat itu ya wahai Rasulullah? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang buang air di jalan tempat lewat manusia, au fi dhillihim, atau di iyup-iyupan, tempat orang berteduh ya. Iyup-iyupan berteduh, tempat berteduh itu dilaknat ya. Dilaknat, maka jangan sampai kita buang air besar di sembarang tempat. Kemudian keterangan yang keempat, wasaqbi ya, lubang. Naha Rasulullah an yubalu fi al-juhri wa huwa athaqbu fil ardi. Rasulullah melarang buang air di lubang. Keterangan kelima, wala yatakallamu alal bauli wal ghaid, yang tadi tidak boleh berbicara. Nabi itu pada suatu ketika ya, ada orang datang pada melewati Rasulullah kencing, fasalima alaihi, kemudian untuk salam, mengucapkan salam, sedang kencing salam, falam yarud alaihi, Nabi tidak menjawabnya. Nah, selain itu, wala yastaqbilu syamsa wal qamara, tidak menghadap ke matahari atau ke bulan.
wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakanginya. Ini posisinya itu tadi ya, kalau berada di tempat terbuka, kalau menurut Imam Nawawi, yang membelakanginya itu, hadis yang menyebutkan membelakangi itu dhaif. Jadi kalau cuma membelakangi tidak apa-apa, yang tidak boleh adalah menghadap. Ada sebuah faedah ya, yustahabu liqadil hajat an yaqul al-adhkar wal adiyah, bagi orang yang mau nekani hajat, orang yang mau buang air, dianjurkan, disunahkan untuk membaca zikir-zikir dan doa-doa alati tsabat anna Rasulullah, yang ditetapkan dari Rasulullah SAW sebelum qabla dukhul khala wa ba'dal khuruj, sebelum masuk kamar mandi dan sesudah masuk kamar mandi. Fayaqulu qabla dukhul, sebelum masuk baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, aku berlindung kepada Allah, bismillah, dengan menyebut Allah, nama Allah ya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, minal khubuthi wal khaba'its. Khubuth jam'un khabithin ya, setan laki-laki dan setan perempuan. Dan sesudah keluar mengucapkan ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatihi wa dafa'ani adahu. Ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba 'anil ada, yang telah menghilangkan dariku penyakit, wa afani, dan menyehatkanku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adzaqani, yang membuatku merasa ladzatahu, merasakan ladzatnya, nikmatnya. Orang bisa buang air besar itu, buang air kecil, apalagi ketika kebelut banget, itu sebuah kenikmatan ya. Wa abqa fi quwwatihi, dan menyisakan dalam kekuatannya, makanan-makanan yang kita makan itu kan ada yang sebagian untuk energi, yang sisa-sisanya untuk dibuang. Maksudnya ini wadafa'ani adahu, dan menolak dariku penyakitnya. Itu doa yang dianjurkan untuk dibaca, dan kalian juga harus hafal. Ada keterangan lain, al-ghaid itu maksudnya adalah tempat qada'ul hajat, tempat buang air besar. Rawah al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulullahu ta'ala ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah satu dari kalian idza ahdatha hatta yatawadda, jika hadas sehingga berwudu. Makanya kita harus tahu tadi caranya berwudu yang benar. Kemarin sudah kita pelajari fardu-fardunya wudu. Jangan sampai wudu kita tidak sah sehingga kita sama saja tidak berwudu, sama saja kita berhadas kemudian kita sholat, maka Allah tidak akan menerima sholat kita ya. Harus diperhatikan itu, jangan sampai apalagi kalau tidak tahu. Setelah ini akan dibahas nawaqidul wudu, yang hal-hal yang membatalkan wudu. Harus tahu apa saja yang membatalkan wudu. Kemarin ada pembahasan kalau ada orang yang dawamul hadas. Dawamul hadas itu suka hadas, seperti orang kalau perempuan keputihan
sedikit ada keluar cairan darah putih. Atau istihadah, darah istihadah, darah yang keluar di luar waktu haid ya, itu darah istihadah. Kalau ketika haid orang dilarang mandi, dilarang sholat, haram sholat. Kalau kemudian keluar dari istihadah, maka orang itu tetap sholat. Caranya adalah dengan cara sholatnya adalah membersihkan dulu cewek ya, semuanya dibersihkan langsung, kemudian ditutup. Kalau dulu itu pakai gumbal, pakai kapas, tempat keluarnya itu, lubangnya itu ditutup, kemudian langsung segera wudhu ya, wudhu, niatnya nawaitul wudhu'a listibahati as-sholati, nawaitul wudhu'a listibahati as-sholati fardhulillahi ta'ala, nawaitul wudhu'a listibahati as-sholati fardhulillahi ta'ala, itu niatnya, saya niat wudhu untuk kebolehan melakukan sholat, bukan untuk menghilangkan hadas. Karena kalau menghilangkan hadas nanti keluar lagi kan batal malah. Nah, niatnya bukan seperti itu, tapi niat istibati sholat itu sebuah rukhsah, keringanannya seperti itu. Setelah selesai wudhu langsung segera sholat. Nah, ketika di tengah jalan itu terasa keluar, ketika kita sholat ya, terasa keluar ya diteruskan saja, tidak masalah. Ada lagi orang yang dalam hadas itu orang tua, orang yang suka kentut biasanya. Ada orang tua seperti itu, sedikit-sedikit pret, sedikit-sedikit itu ngentut. Itu wudhunya sama, niatnya kayak tadi, nawaitul wudhu'a listibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Ketika di tengah jalan Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, ruku, pret, Allahul Hamdah, sujud, pret lagi ya, itu diteruskan saja, tidak masalah. Nah ini jadi harus paham ini. Faslun waladhin qudul wudu'a sitatu asya'a, hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 6. Ma kharaja minas sabilaini, yaitu yang kharaja keluar minas sabilaini dari dua jalan ya, apa saja itu kecuali air mani, karena mani itu malah mewajibkan mandi. Jalan itu jalan depan dan jalan belakang. Wa namu ala ghairi hayatin makin, tidur atas selain posisinya yang tidak tetap di bumi, pantatnya itu tidak tetap di bumi, sehingga menyebabkan memudahkan orang itu gampang kentut ketika tidur. Wazawul aqdi bisukrin aw maratin, hilang akal sebab mabuk atau sakit. Kemudian walamsur rajuli almar'at al-ajnabiyah, menyentuh orang laki-laki menyentuh perempuan yang ajnabiyah, bukan muhrimnya, min ghairi hailin, tanpa ada aling-aling, tidak ada satrinya, langsung, secara langsung. Kemudian memasuk farjul adami, menyentuh farjinya Adam bibatin kafi, dengan bagian depannya, bagian dalamnya ya, telapak tangan. Kalau bagian luarnya misalnya ini gini, itu bagian luarnya tidak masalah. Wamassu halqati tuburihi ala jadid, dan mengusap halqati tuburihi ala jadid, mengusap tuburnya al jadid menurut qaul yang jadid. Oke, sampai sini dulu, kita sambung lagi. Semoga kita bisa memberikan manfaat dalam pelajaran ini. Syukran katsiran lahum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tugas kalian nanti adalah merangkum materi kita kali ini. Itu saja, kemudian dikirim ke Google Classroom. Itu saja.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apabila ada pertanyaan silakan langsung inbox saya, bisa melalui WA atau GCR yang lebih cepat ya lewat WA. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.